selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, zahir dan batin, hatinya masih dipenuhi hikmah dan iman. Kita ucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih dipertemukan dalam Detik Kultum. Biasanya seorang suami yang sayang kepada istrinya, buah hati belayan jiwa, dia akan cari tahu kira-kira apa yang paling disukai istrinya. Seorang istri juga begitu, membalas cinta suaminya. Dia mulai cari-cari tahu kira-kira makanan kesukaannya apa, pakaiannya apa, warna apa. Supaya apa? Supaya terjalin keserasian. Bagaimana dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Juga demikian. Tapi masalahnya hubungan dengan Allah ini kan ghaib. Yang tahu ghaib itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi ditanya, Ayul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Maka Nabi SAW menjawab, kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan, itu kita melaksanakan amal ini. Bahkan di sebagian masjid, salat zuhurnya jam 12, jamaahnya sudah datang jam 11. Saking on time tepat waktunya. Maka tepat waktu ini tidak diragukan lagi. Subuh tepat waktu. Kenapa? Karena sudah makan sahur, pasti ke masjid. Kemudian zuhur tepat waktu. Kenapa? Panas. Masjid yang paling dingin AC-nya, paling besar kipasnya, paling tepat waktu jamaah. Dan biasanya ada kultum sebelum sholat. Asar juga tepat waktu. Kenapa? Karena orang biasanya mau pulang dari kantor atau di jalan, dia akan pasti ke masjid. Lalu kemudian maghrib, pasti tepat waktu. Kenapa? Berbuka puasa. Lalu kemudian isya, pasti tepat waktu. Kenapa? Karena dia pasti akan nanti berlanjut ke tarawih. Jadi hampir dikatakan bahwa kita memang tepat waktu. Dilatih, dididik selama 29 sampai 30 hari. Tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu. As-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kepada engkau hanya beribadah kepada Allah saja. Jangan menyembah batu, jangan menyembah hantu, jangan menyembah kayu. Sembahlah Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kalau engkau belum bisa pulang kampung bawa anak istri di perantauan karena kesulitan ekonomi, teleponlah. Kalau tidak juga bisa, doakanlah dari kejauhan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sehatkan kedua orang tuaku. Karena membahagiakan mereka sesungguhnya bukan dengan materi. Berapa banyak materi yang kita bawakan untuk mereka, tapi mata mereka panas karena melihat istri kita tidak menutup aurat, anak-anak kita memakai pakaian yang tidak islami. Walaupun hadiah yang kita bawakan besar, hati mereka terluka. Di hari tuanya mereka tidak perlu sesuatu yang mewah. Di hari tuanya mereka amat sangat senang melihat anak laki-laki kita pakai baju koko, pakai peci. Lalu kemudian dia cium tangan ayah, tangan ibu. Amat sangat membahagiakan mereka. Tapi sayangnya kita bisa merasakan itu nanti 20-30 tahun lagi ketika kita sudah punya cucu. Dan saat itu barulah kita terkenang. Andai ayahku dulu aku perlakukan seperti ini. Memang sesuatu itu baru terasa hilang ketika dia sudah tidak lagi ada di depan mata kita. Sebelum penyesalan itu datang, lakukanlah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada satu dosa, kalau kita lakukan, di dunia dapat azabnya, di akhirat dapat lagi. Jangan heran kalau ada orang peminum khamar, pakai sabu-sabu, narkoba, hidupnya enak di dunia, azabnya nanti di akhirat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga amal yang baik adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku selamatkan dari azab yang amat sangat menyakitkan? Bagaimana caranya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad menolong agama Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawa kamu. Dengan harta dulu, bangun masjid, bangun rumah Quran, bangun pondok pesantren, sediakan tahfiz Quran gratis. Wa amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan nyawa.
Bagaimana dulu mereka menolong agama Allah dengan nyawa mereka. Karena prinsip mereka adalah iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Lalu kemudian dalam hadis lain, sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, seandainya aku mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah amal yang paling baik?" Kata sahabat Nabi ketika itu bertanya, maka Nabi menjawab, "Antu fariqad dunya, kau mati meninggal dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah." Lidahmu dalam keadaan basah berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, zikir. Astaghfirullahal azim, zikir. Itu semua zikir, baik-baik semua. Tapi di antara zikir yang paling afdal, afdalu zikri, seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tulis saja di Google. Sayyidul istighfar, hafal, print, cetak, keluar dari Ramadan ini, ingat sayyidul istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Inilah kesempatan siang Ramadan, malam Ramadan, menjelang sahur, menjelang berbuka, kita memperbanyak amal-amal zikir supaya disayang Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.